Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu. Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab itu jauh lebih berat dari sekarang. Kalau sekarang tersangka tapi selesai SP3, tidak jadi karena tidak cukup bukti. Tapi kalau dulu tidak hanya tersangka, terdakwa, terpidana, menunaikan hukuman, mana yang sekarang membela beliau itu? Artinya apa Bapak-bapak? Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama, suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada presiden. Kriminalisasi ulama itu nggak ada. Kita nggak mengenal itu istilah itu. Dan kita nggak mau ulama dikriminalisasi. Itu negara itu melindungi segenap bangsa. Itu tugas negara itu, ya. Jadi pertanyaannya siapa yang dikriminalisasi? Yang salah. Itu. Terus yang salah siapa? Yang nggak ngerti. Apakah dia ulama? Apakah dia ini? Apakah dia ini? Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi ulama, enggak. Menyinggung soal kriminalisasi ulama, sah-sah saja kan kita berpendapat. Kita mungkin berpandangan beda dengan beberapa bapak-bapak itu ya. Ada yang merasa kaget, tidak menerima adanya pendapat kebanyakan masyarakat Indonesia yang menyatakan bahwa di era kepemimpinan Pak Jokowi ini ada indikasi kriminalisasi terhadap ulama. Saya pikir itu sah-sah saja, berpendapat juga seperti itu. Pendapat bapak-bapak juga boleh juga berpendapat seperti itu. Tapi mari kita lihat duduk persoalannya. Jikalau kita bandingkan mengapa Habib Rizik Syihab dipidana pada zaman kepemimpinan SBY, saya rasa itu lumrah. Kenapa lumrah? Karena dugaan atau tuduhan terhadap Habib Rizik Syihab di zaman SBY itu ada dua, yaitu melakukan tindakan pengerusakan dan penyerangan terhadap kelompok yang sedang unjuk rasa. Itu ada kewajarannya. Meskipun yang dilakukan oleh orang-orangnya Habib Rizik Syihab pada saat itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena negara kita ini adalah negara hukum yang berbeda dengan hukum Islam. Jadi negara kita tidak memakai hukum Islam, tapi memakai hukum pidana yang kebanyakan bersumber dari hukum Belanda. Maka tindakan pengerusakan dan penhadangan itu, penyerangan terhadap salah satu kelompok oleh kelompok lain, maka di negara kita menganggap bahwa itu adalah satu tindak pidana. Jadi wajar-wajar saja
ketika Habib Rizik Syihab pada saat itu dikenakan sanksi pidana. Kalau kita bandingkan dengan era sekarang, apa yang dikenakan kepada Habib Rizik Syihab itu seakan-akan dipaksakan, seakan-akan dicari-cari kesalahan. Maka berbeda dengan peristiwa atau kejadian pada zaman SBY. Di zaman SBY orang tidak terlalu mempersoalkan Habib Rizik dipidana pada saat itu, karena duduk persoalannya berbeda dengan sekarang. Ada perbedaan. Di samping itu, sekarang sangat terindikasi adanya tebang pilih, adanya unsur ketidakadilan di dalam penerapan hukum di negeri ini. Contoh, salah satu contoh, Habib Rizik Syihab didera dengan hukuman penjara 4 tahun hanya karena dituduh menyebarkan informasi hoax, informasi bohong, dan itu hukumannya sampai 4 tahun. Itu kan akal sehat kita tidak masuk. Sementara yang raja bohong yang tidak pernah berhenti berbohong itu tidak diapa-apain, tidak ada, tidak diapa-apain. Begitupun kepada bajer-bajer itu, seperti Abu Janda dan lain-lain yang sudah melakukan penghinaan, melakukan pelecehan terhadap ulama, terhadap Islam bahkan. Walaupun sudah dilapor, sampai sekarang tidak ada proses hukum yang jelas. Jadi unsur ketidakadilannya itu sangat kentara di era sekarang. Itu yang membuat masyarakat itu, di dalam pandangan saya, boleh saja kita berbeda pandangan ya. Pandangan saya itu yang membuat masyarakat tidak percaya lagi, bagian besar ya, masyarakat sudah luntur kepercayaannya terhadap penguasa saat ini. Jadi boleh saja Anda membela, sah-sah saja, itu haknya Anda. Tapi hak kita juga untuk memberikan pandangan, juga menjelaskan tentang duduk persoalan sekarang dan yang dulu. Begitu Pak. Jadi keadilan itu adalah kunci utama dalam melaksanakan semua persoalan di muka bumi ini. Allah dan Rasul yang paling dituntut terhadap seorang pemimpin, apakah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, pemimpin desa, kabupaten,
bahkan presiden, raja, hanya satu yang paling dituntut oleh Allah dan Rasul adalah adil. Adil. Kalau ingin enak, kalau ingin selamat dalam memimpin sesuatu, terutama memimpin negara yang besar ini, keadilan itu nomor satu. Itu kunci. Kalau Anda ingin mulus dalam memimpin sesuatu negara. Baik, sebelum lanjut, silakan like video ini jika suka. Silakan klik tombol subscribe jika belum dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, ini ada suatu kisah yaitu di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada suatu hari ada seorang gubernur Khurasan meminta tambahan senjata dan tentara. Untuk apa? Nah, karena di rakyatnya mereka itu, di Khurasan itu ingin melakukan makar katanya. Tapi dijawab oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa dusta engkau. Kenapa? Karena mereka akan tunduk kalau engkau melakukan keadilan. Subhanallah. Nah, ini saya cerita tentang zaman dulu, Bu, bukan zaman sekarang. Nah, jadi mesti hati-hati juga. Nah, jadi kita lagi ngomong tentang zaman dulu. Nah, dari situ mungkin kita bisa ngambil pelajaran. Nah, insya Allah negara kita tercinta dijadikan negara yang aman dan damai. Allah. Semoga nggak mundur untuk berjuang. Siapa bangga? Siapa bangga? Takbir. Nah, jangan pernah mundur, Bu. Ibu, untuk menegakkan keadilan, insya Allah. Seandainya negeri ini dipimpin secara adil sejak awal, maka tidak perlu ada keributan. Makanya sekarang ini seluruh ulama turun gunung, para kiai turun gunung, pertemuan di Mojokerto. Ini kalau sudah kiai sudah turun gunung, sudah pertemuan, berarti Indonesia dalam keadaan danger, bahaya.